Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel dimana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Halo guys, malam-malam mau review movie tapi series barat. Mumpung melek akibat minum kopi, bisa salah nyari inspirasi. Gue mau cerita sedikit tentang film Lucifer dengan hal yang gue nggak sengaja jadi suka nontonin film. Belakangan ini lagi suka sama movie atau series barat. Gara-gara dulu pernah iseng nonton movie series barat yang judulnya Lucifer. Dan sekarang nonton Lucifer sebenarnya gak sengaja, bukan saran dari siapapun. Waktu itu gue lagi nyari video Lucifer by K-pop Sign. Sekitar tahun 2016an, gue searchnya di Google bukan di YouTube. Ternyata yang keluar Lucifer movie series barat. Kalau kalian nggak percaya, coba search aja di Google. Kalian ketik Lucifer, yang keluar pasti Lucifer movie karena trendingnya udah paling terngehits. Dan setelah di halaman pencarian Google itu yang muncul si Mas Lucifer Morningstar yang ganteng, cool, dan lucu. Kepo karena lihat Mas Lucifer Morningstar yang ganteng itu tampil di halaman pencarian Google. Gue klik deh, ternyata itu movie series barat. Coba nonton episode pertama dan ternyata gue kecanduan sama film ini. Filmnya bagus banget, parah. Dari situlah gue kenal movie series barat. Tidak terasa sudah 3 tahun gue ngikutin movie series Lucifer. Setiap tahun ada masing-masing season yang terdiri dari 18 sampai 20-an episode lah, kalau nggak salah. Sampai season kelima. Berarti sudah ada sekitar 90-an episode. Dari season 1 sampai season 5 Lucifer, kalau dikumpulin videonya sekitar 90 video. Percaya dah kalian, walaupun itu film barat yang terkenal dari dunia barat yang identik dengan keateisannya, jauh dari perilaku agama yang percaya pada Tuhan. Film Lucifer ini benar-benar mengingatkan kita pada agama masing-masing untuk percaya bahwa kadang ada takdir yang tidak sesuai harapan kita. Bukan karena Tuhan tidak menyukai kita, tapi karena itu bisa jadi sebuah pelajaran agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Pesan moral yang gue tangkap sih itu ya. Itu juga yang membuat gue jatuh cinta sama film ini. Kadang kita menyukai sesuatu yang belum tentu menurut Tuhan itu baik untuk kita. Namun bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu yang sebenarnya menurut Tuhan itu baik untuk kita. Ya, jadi mungkin kalau gue suka ngekonten, gak tahu Tuhan suka apa enggak. Kalau gue apapun, mungkin Tuhan suka dengan gue berbuat seperti itu. Kita tidak tahu. Oke, di sini gue akan menjelaskan full cast Lucifer. Ada Tom Ellis, Lauren German, Leslie Ann Breen, D.B. Woodside, Rahel Harris, Kevin Alejandro, dan lainnya. Tom Ellis sebagai Lucifer, Lauren German sebagai Clue Decker, Leslie Ann Breen sebagai Mazkin, Kevin Alejandro sebagai Dan, Leslie Ann Breen adalah sebagai asisten Lucifer. Jadi kalau misalnya Lucifer dalam keadaan bahaya, Maze bakal selalu menolong Lucifer. Kevin Alejandro sebagai mantan suaminya Clue. Sama, dia juga detektif kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat. D.B. Woodside sebagai Amenadiel. Amenadiel adalah sebagai kakak dari Lucifer, seorang malaikat. Rahel Harris sebagai psikolog, bertugas menjadi menolong sesi-sesi curhatan Lucifer. Itulah full cast Lucifer series. Tapi ada hal yang kurang mengenakan tentang Lucifer dan Channel Fox. Yang belum tahu Channel Fox, senang gue kasih tahu. Channel Fox adalah salah satu stasiun TV yang merupakan satu kelompok dengan Fox Broadcasting Company dan dimiliki oleh Fox International Channel dan Star TV. Saluran tersebut diluncurkan di Jepang pada bulan Februari 1998 bersama dengan Fox Crime, Fox Life, dan lain-lain. Fox versi Jepang memiliki acara yang berbeda dibanding dengan Fox Asia. Jadi itulah Channel Fox. Udah paham kan? Next. Oke, back to the topic. Yang gue bilang, ada apa antara Lucifer dan Fox? Gue bakal jelasin. Dengerin. Sebelumnya di Mei 2018, Fox memutuskan untuk tidak melanjutkan serial movie Lucifer setelah tayang sebanyak 3 season. Meninggalkan cerita menggantung di episode terakhirnya di mana
Clue. Jadi buat yang nggak tahu Clue adalah detektif kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat, atau disebut Decker. Akhirnya melihat wajah asli sang iblis. Penggemar Lucifer merasa hancur dan tidak menerima keputusan Fox menghidupkan kembali serial movies tersebut dengan melakukan kampanye petisi online. Dan jutaan penggemar turut serta meluapkan keinginannya untuk mengetahui kelanjutan hubungan Decker Star. Decker Star itu Clue dan Lucifer. Decker itu ya buat panggilan di kepolisian. Dan penggemar pun akhirnya ikut senang dan bahagia karena pada Juni 2018 Netflix menghidupkan kembali Lucifer dan dilansir di laman tvtime.com. Season 4 yang berjumlah 10 episode meraih peringkat pertama sebagai serial televisi yang paling banyak ditonton, sekaligus mengalahkan Game of Thrones. Di akhir episode, klip fenomenal kembali dimunculkan di mana Clue akhirnya dapat menerima sosok Lucifer sebagai sang iblis. Dan mereka menyatakan rasa cinta terhadap satu sama lain sebelum akhirnya Lucifer harus meninggalkan bumi selamanya dan kembali menduduki tahtanya sebagai Raja Iblis di neraka. Guys, gue ikut senang karena akhirnya Lucifer nggak gantung ceritanya dan gak garing. Digayanya juga kurang ya menurut gue, pas digayat sama Fox gitu. Dan Netflix keren. Banyak penggemar meninggalkan respon positif atas tindakan Netflix menyelamatkan Lucifer karena di season 4 cerita yang ditampilkan lebih berbobot dan tidak bertele-tele. Para penggemar juga memuji CGI yang dimunculkan karena cenderung lebih realistis, canggih, dan detail. Dilansir dari laman imdb.com, Lucifer season 4 meraih nilai di atas 9,4 dan bahkan mencapai 9,8 di episode terakhirnya. Sebulan telah berlalu dan akhirnya pada Juni 2019 Netflix mengumumkan bahwa Lucifer season 5 diperkirakan tayang di kisaran pertengahan tahun 2020 dan akan menjadi season terakhirnya. Guys, yang nggak tahu Lucifer season 5 sudah ada, makanya cek Netflix season 5-nya. Tapi belum seminggu sejak dikeluarkan pengumuman tersebut, para penggemar tetap tidak puas dan saat ini mereka tengah melakukan kampanye petisi online lagi untuk melanjutkan serial movie Lucifer ke season 6. Mungkin bisa ke season 7, 8, 9, 10, 209,8M. Mungkin. Terhitung hingga saat ini, lebih dari 31.000 penggemar sudah mengikuti petisinya di laman change.org. Masih banyak yang dipertanyakan akan kelanjutan kisah Lucifer. Apakah Clue akan pergi ke neraka untuk menjemput Lucifer? Penasaran kan? Dan ini cerita film Lucifer. Gua nggak akan penuh spoiler ya, dikit-dikit apa kali ya. Lucifer series genre fantasi. Series barat yang satu ini masuk dalam kategori fantasi karena mengisahkan seorang Lucifer, si raja iblis atau penjaga neraka yang semula adalah malaikat di surga. Namun karena ia membuat kesalahan, ia dibuang ke neraka dan tidak pernah diizinkan kembali ke surga. Namanya film ya. Si Lucifer ini akhirnya bosan dengan takdirnya dan dia marah pada Tuhan karena Tuhan menempatkan dirinya di neraka. Dia pun meninggalkan neraka, membangkang dari tugas yang diberikan Tuhan untuk menjaga neraka. Dia pergi berlibur ke bumi. Pada saat dia di bumi, dia mengenal seseorang detektif wanita yang sangat menarik perhatiannya ya. Detektif itu namanya Clue. Kenapa tertarik? Karena sekedar kecantikannya si detektif yang bernama Clue ini. Kalau hanya sekedar cantik, Lucifer bisa mendapatkan belasan, mungkin puluhan, ratusan wanita cantik dalam semalam karena Lucifer adalah iblis yang tampan dan kaya raya. Dia jatuh cinta pada Clue karena Clue punya keistimewaan yaitu kebal dari kemampuan iblis si Lucifer. Lucifer menjadi penasaran, kenapa ada manusia yang bisa kebal dari kemampuan supernya secara dia raja iblis. Salah satunya kemampuannya menaklukkan hati para wanita. Karena penasaran itu, ia pun terus mendekati si detektif dan ia juga tertarik membantu si detektif untuk menangkap para kriminal-kriminal. Film ini pun menyuguhkan misteri-misteri pembunuhan yang akhirnya dipecahkan oleh Lucifer dan sang detektif. Lucifer biasanya akan menggunakan kemampuannya menghukum para penghuni neraka dengan menghukum jiwa-jiwa kriminal itu. Bukan hukuman fisik. Hukuman fisik para kriminal itu adalah penjara. Iblis yang jadi konsultan di kepolisian.
Bingung kan? Bagaimana iblis bisa jadi konsultan di kepolisian? Hanya Lucifer yang bisa. Lucifer pun akhirnya ketagihan untuk menangkap para kriminal, menghukum para pendosa. Kalau biasanya dia bekerja di neraka, sekarang dia bekerja di bumi. Dia pun bekerja di kepolisian sebagai konsultan. Lagi-lagi ini film ya. Begitulah film. Iblis bisa jadi konsultan kepolisian. Bingung kan? Berkat kehadiran Lucifer, Clue memiliki partner yang baik. Mereka bekerja dalam tim dan berhasil mengungkap kasus yang penuh misteri. Karena sering membantu si detektif dan karena ia sudah tertarik pada detektif sejak awal, Lucifer pun sadar ia jatuh cinta pada detektif. Namun yang menyebalkan adalah 2 tahun gue ngikutin movies series ini, Lucifer belum pernah menyatakan cinta pada detektif. Kesel banget kan? 2 tahun dibuat menunggu. Capek. Tapi kenapa Lucifer tidak pernah menyatakan cintanya? Itu terungkap dalam season 3. Lucifer takut bahwa Clue si detektif tidak akan pernah menerima Lucifer yang sebenarnya adalah iblis. Bukan sekedar iblis, tapi raja dari para iblis. Ketakutan Lucifer pada penolakan Clue atas dirinya yang sebenarnya membuat dia bungkam akan perasaannya. Dia hanya berusaha menjaga hubungannya dengan Clue tetap baik sebagai rekan kerja. Dia tidak mau semua berakhir hanya karena ia menyatakan perasaannya. Karena gini guys, maksud Lucifer, karena kalau misalnya Lucifer menyatakan cinta kepada Clue menolak dan canggung, kerjanya jadi nggak benar mungkin ya, jadi nggak konsen atau berantem selek. Kehadiran orang ketiga, karena tidak kunjung mengungkapkan perasaannya, muncullah orang ketiga dalam hidup mereka, Letnan Pierce. Letnan yang baru saja dipindahkan ke kepolisian tempat Clue bekerja. Pierce adalah pria tampan, mapan, dan jatuh cinta pada Clue. Clue pun ada hati pada Pierce. Hal ini gue yakin karena ketidakjelasan hubungannya dengan Lucifer membuat ada celah di hati Clue untuk pria lain. Konflik batin Lucifer pun dimulai. Gue kira Lucifer yang patah hati akan membuat onar ya. Secara dia raja iblis, pasti emosional dan pemarah. Gue kira dia akan membunuh pria itu. Karena Clue juga menyambut perasaan pria itu, atau Lucifer akan membuat kerusakan di dunia karena satu-satunya wanita yang dicintanya ternyata mencintai laki-laki lain. So sad. Tapi kalau di film, iblis juga punya hati ya. Sebenarnya bukan murni iblis sih, karena Lucifer adalah mantan malaikat yang dihukum menjadi raja iblis di neraka. Sebenarnya Clue juga mencintai Lucifer, tapi karena Lucifer tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Clue pun menerima pria lain yang hadir di hidupnya. Wanita mana yang sanggup menolak pria mapan, cerdas, dan juga tampan? Satu lagi, mencintai wanita itu dengan tulus. Apalagi pria yang dicintainya Lucifer tidak pernah memberi kejelasan. Mungkin menurut Clue lebih baik dengan yang pasti-pasti saja ya kan. Apalagi Pierce adalah pria yang sempurna. Menghadapi kenyataan pahit adanya orang ketiga dalam hubungannya, jelas Lucifer tidak bisa menerimanya. Cemburu? Jelas. Berusaha memisahkan mereka berdua? Jelas sudah dilakukan. Tapi akhirnya Lucifer sadar dengan kenyataan bahwa dia adalah iblis. Dia tidak pantas untuk Clue dan Clue berhak untuk bahagia. Dia pun merelakan Clue bersama pria lain. Kalau kata Armada, asal kau bahagia. Aneh ya, ada iblis bisa ikhlas gitu kan. Namanya juga film, tapi itu bukan ending ya. Pada akhirnya dengan segala kerumitan yang ada, Clue dan Pierce pun putus. Nah, rasakan. Kesempatan kedua, Lucifer pun memiliki celah untuk masuk kembali dan memperbaiki hubungannya dengan Clue. Ia pun mengungkapkan dan ketakutannya pada Clue yang tidak bisa menerimanya apa adanya. Lucifer sering mengatakan bahwa ia adalah iblis, tapi orang Clue yang manusia biasa tidak pernah percaya bahwa kata iblis yang dimaksud Lucifer adalah iblis yang sesungguhnya. Bagi Clue, kata iblis hanyalah kiasan bahwa Lucifer pernah menjadi seseorang yang jahat. Namun sejauh yang Clue kenal, Lucifer bukan orang jahat. Mereka pun menjadi partner kembali, bukan sekedar partner kerja, namun partner yang saling mencintai. Gampangnya mereka pacaran saat mereka sudah bisa menerima satu sama lain, saat mereka sudah menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Saat itulah konflik besar terjadi. Mereka bertugas bersama menangkap penjahat saat Lucifer menghukum sang kriminal. Saat itulah tiba-tiba tanpa Lucifer sadari, ia mengeluarkan wajah iblis yang dimilikinya di depan Clue. Clue pun terkejut dan sayangnya bersambung. Gue pun belum melihat kelanjutannya. Sekarang mau nonton. Cerita series Lucifer ini jauh lebih kompleks dari yang gue ceritakan. Pesan moral yang ada juga sangat banyak. Kisah yang diungkapkan bukan hanya tentang Clue dan Lucifer, tapi banyak kisah para pemain pendukung juga. Oke, untuk Lucifans, dimana kalian berada, Season 5 Lucifer sudah tayang di Netflix.
dan katanya akan ada season 6. Tadi pas gua searching sih, Tom Eylis yang jadi pemeran Lucifer, dia lagi syuting gitu di story Instagramnya. Semoga syutingnya berjalan lancar dan ceritanya semakin berbobot untuk kita tonton, untuk menghibur kita semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Bye.